Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febrian di mata EPD beserta PPG Piloting 2 Daljab tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Kepada Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan dan menilai video pembelajaran saya. Terima kasih. Masuk ke bab ketiga, kita akan ngebahas tentang energi dan perubahannya. Kalau kalian tahu ayunan nggak? Apa yang kalau kita mau membuat ayunannya bergerak? Ya, apa? Diam kan ya? Kalau saya miringkan, contoh lain lagi. Ya. Kalau saya simpan ini di sini, kemudian saya jatuhkan, sakit nggak? Ini enggak. Semakin tinggi. Atau misalnya barangnya saya ganti sama yang HP ganti. Artinya semakin besar massa bendanya dan semakin tinggi posisi benda dari titik jatuhnya, artinya semakin besar delta G. Apa itu sekarang? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu ada banyak macamnya, tapi hanya ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu energi mekanik. Energi mekanik itu energi yang dibagi dua. Yang pertama ada namanya energi potensial, yang kedua itu ada namanya energi kinetik. Potensial itu energi yang dihasilkan karena potensinya, seperti yang saya contohin barusan. Jadi semakin tinggi potensi benda dari titik jatuhnya, maka energinya akan semakin besar. Semakin besar masanya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Kalau energi kinetik itu adalah energi yang ada penghapus kan? Energi kinetik itu energi yang dipengaruhi satu massa dan yang kedua adalah kecepatan. Contoh. Saya lemparin ini dengan kecepatan segini. Hasilnya akan berbeda kalau saya melemparkan benda dengan kecepatan yang lebih besar. Energinya lebih besar yang kedua, karena kecepatannya lebih besar. Nah, itu disebut energi kinetik. Makanya kalau orang ketabrak motor dengan kecepatan 10 km per jam dengan orang ketabrak motor dengan kecepatan 100 km per jam, apa yang berbeda? Hasilnya yang satu cuma kepreo, yang 10 km dan yang 100 km bisa menghadap Tuhan. Ya, nah, itu energi kinetik. Yang kedua ada energi yang disebabkan oleh kalor atau thermal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan panas, energinya apa? Matahari, pagi, setrika, dispenser, kompor, banyak macamnya ya. Nah, berikutnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik. Untuk zaman sekarang itu hampir semua aspek kehidupan butuh yang namanya listrik. Terus ada energi kimia. Ada bisa contoh nggak energi kimia? Kita makan nih. Kemarin di bab 2 itu kita udah ngebahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, energi kimia itu contoh. Kalian sehari-hari makan ada karbohidrat, ada nasi, ada karbohidratnya, ada vitamin, ada buah, ada protein, segala
segala macam pada makan semuanya itu diolah di dalam tubuh kan ya, menghasilkan energi. Kalau kita nggak makan nggak akan ada energi. Dalam contoh energi kimia. Dan yang terakhir itu adalah energi nuklir. Energi nuklir itu mengenai energi listrik. Bagaimana kita bisa dapat energi listrik? Di rumah kalian dapat listriknya dari mana? PLN kira-kira dapat listrik dari mana? Oke, ada yang bisa menyebutkan listrik PLN dapatnya dari mana? PLTA. Apa itu PLTA? Ayo. Kalau selain itu PLTU itu apa? Pembangkit listrik tenaga kurang. Jadi listrik itu berbagai macam sumber pembangkit listrik itu ada banyak. Ada pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua pembangkit listrik tenaga uap. Ada pembangkit listrik tenaga angin. Angin itu contohnya itu kincir angin. Jadi prinsip sederhananya adalah yang menggerakkannya itu entah ke air, entah ke angin, tapi dia menggerakkan sebuah generator listrik. Generator itu kalau berputar dia akan menghasilkan arus listrik. Berikutnya, kenapa materi ini penting? Karena mengingat efisiensi sebuah energi. Jadi bagaimana baharui? Kenapa? Karena setiap saat ada terus. Yang pertama ada matahari. Besok ada matahari kan? Ya. Pernah nggak bumi nggak ada matahari? Ada. Waktu malam kan? Matahari emang pernah nggak ada? Matahari itu selalu ada ya? Ya. Ada hanya perputaran rotasi bumi yang menyebabkan sinar matahari itu konsepnya kan ini matahari. Kalau yang sebelah ini siang, ini malam. Matahari kan selamanya terus ada. Yang kedua air. Air banyak. Banyak. Bagaimana pemanfaatan air energi listrik? Yang tadi barusan disinggung pembangkit listrik tenaga air. Kalau di Jawa Barat tuh ada yang pernah main jadi gimana ya jadi nama Unpad jadi luar mana jadi luarnya padahal kali itu nanti kita coba. Berikutnya ada angin dan yang terakhir itu adalah bioenergi, energi yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah energi olahan yaitu biosolar. Kalau di bensin kalau kalian beli bahan bakar ada sebelahnya itu biosolar. Jadi solar itu ada yang berasal dari fosil tadi dari minyak bumi, ada yang berasal minyaknya itu dari organik yaitu dari minyak jarak atau minyak sawit. Kita akan fokus membahas tentang matahari, air dan energi. Nah, berikutnya saya mau membagi kalian dalam 3 kelompok. Kalian berapa orang yang masuk sekarang? 5, 7, 11, 15, 19, 25. Saya bagi 3 kelompok berarti 7, 8. Kalau ini bikin riuh aja bertiga. Mau gabung cowok cewek boleh atau mau cowok boleh. Atau ini mau cewek semua. Cowok cewek sok. Saya nentuin ya. Jadi untuk berikutnya kita akan fokus kepada 3 sumber energi yang dapat diperbaharui. Ada apa aja tadi? Matahari, angin, dan air. Nah, saya akan jelaskan secara singkat dulu. Nanti saya akan kasih kalian lembar kerja peserta ini, di mana di situ kalian diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta ini. Yang pertama, ini belum saya bagi mana yang akan ngerjain matahari, mana yang akan ngerjain air, dan mana yang akan ngerjain angin. Nanti saya akan pilih acak. Oke, nah. Tapi sebelum mengerjakan LKPD itu saya akan menjelaskan dulu secara
secara tingkat pengenalan tentang sumber-sumber energi tersebut. Ya, nah di sini sudah ada gambar tentang pemanfaatan energi matahari atau kita lebih sering mengenalnya itu dengan nama panel surya atau solar cell. Kalau kalian sekalian di rumah-rumah orang yang atapnya di atasnya itu pernah nggak lihat ada yang kayak gini, kayak kaca film? Nah, itu adalah sel surya. Sel surya itu biasanya kalau di Indonesia itu dimanfaatkan di beberapa wilayah yang terpencil, misalnya di hutan, listriknya isi asuh. Jadi yang paling gampang masuk itu, jadi listriknya susah masuk, sungainya nggak ada untuk PLTA, anginnya nggak kencang, tapi panas. Biasanya digunakan panel surya. Atau di jalan tol, kalian pernah lihat nggak? Lampu jalan, tapi nggak ada kabel listriknya. Jadi cuma ada kayak panel surya di atasnya. Jadi pada siang hari dia ngecas, malam harinya nyala. Sistem kerjanya kira-kira sederhananya seperti ini. Memanfaatkan efek fotovoltaik namanya. Fotovoltaik itu di mana saya harus jelaskan. Listrik itu mengalir karena ada yang namanya, karena elektronnya itu bergerak. Saya sudah pernah dijelaskannya. Kalau atom itu kan proton, neutron, elektronnya paling luar. Udah kan ya? Nah, ketika elektronnya berpindah dari satu atom ke atom lain, itu yang disebut dengan terjadinya listrik statis. Nah, pada aliran arus listrik, awalnya elektron itu, karena elektron yang paling gampang bergerak, awalnya elektron itu diam, tapi karena ada energi, sehingga elektron itu lama-kelamaan akan bergerak. Sama kayak analoginya itu kalau kalian ada selang masukin kelereng, kalau digerak-gerakin kelereng itu akan bergerak. Kelereng itu anggap saja sebagai muatan listrik atau elektron tadi. Nah, bagaimana dengan solar cell atau panel surya? Jadi di dalam sini itu ada elektron. Elektron itu akan bergerak ketika dapat energi dari matahari, yang disebut dengan efek fotovoltaik. Ketika dia menghasilkan listrik, arus listriknya itu masih dalam arus listrik DC atau arus searah. DC itu arus searah itu kayak perahu Tamiya, mobil-mobilannya. Bentuk-bentuk yang arus searah itu kayak dari baterai sambungin kabel ke lampu, itu arus searah. Tapi untuk listrik rumah tangga seperti ini itu harus menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Keuntungannya arus bolak-balik itu tegangannya lebih terkontrol. Nah, dari arus DC ini dihubungkan dengan inverter. Inverter itu fungsinya merubah arus DC menjadi arus AC. Nah, setelah dia udah berubah jadi arus AC, baru disambungkan ke jaringan listrik yang ada di rumah. Yang pertama. Yang kedua, nah, saya langsung ke air. Pembangkit listrik tenaga air dibagi menjadi 4. Ada yang bersifat mikro, ada yang paling kecil, pico, mikro, mini, sampai yang paling gede. Yang paling kecil itu kalau pico hidro itu kalau di aliran sungai kecil dia bikin kir atau balik-balik kecil disampaikan ke dinamo yang kayak buat Tamiya. Bisa ke yang lebih besarnya lagi itu. Nah, semuanya ini berdasarkan output atau keluaran daya yang dihasilkan. Semakin besar kincirnya atau semakin besar generatornya, maka listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Untuk yang di waduk, yang di Jatiluhur itu keluarannya itu ukurannya udah megawatt. Prinsipnya adalah, nah kira-kira gini. Itu kan air. Gimana caranya air mengalir itu berarti harus dibikin bendungan kan ya. Bendungan itu disebutnya itu pintu air. Jadi bisa dikeluarkan, bisa kayak pintu, kayak ditarik itu, bisa dibuka, bisa ditutup. Ketika airnya dibendung, artinya akan ada energi potensial. Ini kan ada ketinggian dari atas ke bawah. Semakin besar ketinggiannya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Maka airnya akan semakin kencang turunnya. Semakin kencang air, maka energinya akan semakin besar, memutar balik-balik. Semakin cepat balik-baliknya muter, maka energinya akan semakin besar. Ini tuh kalau nggak salah jam
PLTH itu ada pembangkit listrik tenaga mini hidro. Contohnya adalah bendungan, saluran terbuka, bank penenang, turbin. Nah, turbin itu yang digunakan untuk memutar generator. Generator itu yang menghasilkan arus listrik. Berikutnya, angin. Prinsipnya sama, jadi mau angin mau air itu yang penting ada turbin yang berputar. Kalau PLTA itu yang menggerakkan turbinnya adalah kecepatan angin. Kayak kalian pernah nggak waktu kecil tuh nyimpen balik-balik di depan sepeda, muter kan ya? Nah, kalau dia besar anginnya maka dia bisa memutar turbin. Kalau turbinnya berputar, generatornya juga akan ikut berputar. Kalau PLTA angin itu oleh angin, kalau PLTA air itu oleh air. Nah, bahasa Indonesianya bukan PLTA tapi kalau angin, tapi PLTB. Bayu itu bahasa Indonesianya dari angin. Untuk membedainnya dengan Bayu itu bahasa Jawa kan artinya angin. Untuk membedain antara air dan angin. Nah, ini ciri-cirinya, karakteristik anginnya itu bisa dilihat di tabel berikut. Jadi semakin tinggi kecepatan anginnya, maka akan semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan. Nah, ini PLTA contohnya. Turbin ada power, jadi biasanya dipasang di tempat-tempat yang tinggi. Terus ada baterai, ada generator. Baterai itu fungsinya untuk menyimpan energi listriknya. Jadi nanti balik-baliknya ini muter, balik-baliknya itu memutar turbin. Turbinnya dihubungkan ke generator. Kalau generatornya berputar, kalian pernah membongkar tamiya di dalamnya? Dalamnya ada apa? Magnet sama kumparan kawat, ya kan? Prinsip kerja listrik itu sebenarnya sederhana. Kalau ada kumparan kawat yang berputar di medan magnet, maka akan menghasilkan arus listrik. Cara memutarnya banyak, salah satunya angin, terus air. Kita juga bisa ngebosek sorangan atau sopir kan? Ini juga angin atau air. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengumpulkan informasi, 15 menit lagi untuk bikin tentang presentasinya, 15 menit lagi untuk mempresentasikan informasi. Oke? Kalian masih punya waktu 1 jam. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kenapa ini air ya? Pertanyaannya banyak sih. Jelaskan apa itu energi terbarukan? Siap. Contohnya air, angin dan bawah yang paling
ya, saya jelasin ya. Nah, kalian teman-teman. Jangan lupa nyimak ya. Tolong kalau jawabannya. Ini kalian jawab jawabannya di sini jika ada atau misalnya kamu terjadi masalah mungkin jawaban semua itu kalian bikin dalam bentuk proyeknya itu boleh secara ringkasan atau boleh mungkin atau dalam kata sumber informasinya bebas dari kitabnya ya, ini kertas lembar. Nanti kalian mau presentasikan. Apa sih yang dimaksud dengan energi terbarukan? Sumber energi terbarukan disebut juga sumber energi alternatif. Sumber energi ini ketersediaannya tidak terbatas di alam bebas. Pemanfaatannya sumber energi terbarukan juga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan penularan utama lingkungan, contohnya sebagai PLTS, PLTA, dan PLTB. Nah, selanjutnya, mengapa energi terbarukan penting bagi kita? Karena energi terbarukan lebih ramah lingkungan yang dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Selanjutnya ada apa perbedaan antara energi terbarukan dan energi tidak terbarukan? Perbedaannya sumber energi terbarukan ketersediaannya tidak terbatas di alam bebas dan dapat diperbarui dalam waktu singkat. Sementara energi tak terbarukan ketersediaannya terbatas di alam bebas dan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Gambar simple aja yang penting bisa dijelaskan ini teh apa gitu. Keterangannya nggak usah ditulis ya, dijelaskan aja. Jadi gambar aja ini teh apa, fungsinya apa, dan seterusnya.
Nggak usah ditulis, langsung dijelaskan. Kalau gambarnya udah, silakan langsung dijelaskan aja. Nah, sok jelaskan. Bukan dijelaskan oleh angin bertiup dan menggerakkan baling-baling kincir angin. 2. Baling-baling memutar rotor. 3. Rotor memutar poros utama yang terhubung ke generator. 4. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. 5. Energi listrik disimpan dalam baterai dan dihubungkan ke sistem listrik. Ya, ada pertanyaan? Ya? Sok, silakan beri applause, silakan ditutup. Ya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi 3 kelompok sudah memberikan presentasinya tentang 3 jenis energi alternatif atau energi terbarukan. Ada yang kelompok menjelaskan tentang apa tadi? Bahasa Jawanya apa? Karena tentang matahari dan yang ketiga itu air. Nah, kesimpulannya adalah mengapa energi terbarukan itu penting? Karena energi terbarukan itu atau energi alternatif itu salah satu alasannya tidak menghasilkan gas emisi yang menyebabkan efek rumah kaca. Di mana efek rumah kaca itu adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Mengapa pemanasan global itu banyak dihindari. Nah, berikutnya sistemnya sebenarnya antara air dengan angin itu sistemnya sama. Artinya ada generator. Generator itu adalah yang membangkitkan tenaga listrik. Prinsipnya kalau kumparan berputar di medan magnet maka akan menghasilkan arus listrik. Cara memutarkan kumparannya itu yang berbeda. Ada yang menggunakan angin, ada yang menggunakan air. Tergantung potensi daerahnya. Kalau misalnya seperti tadi Sidrap dan beberapa di daerah di Kalimantan itu karena kecepatan anginnya besar, maka potensi anginnya besar, maka dibangunlah angin kan. Kalau untuk membangkit listrik tenaga air itu biasanya di wilayah-wilayah kebanyakan itu di Pulau Jawa yang banyak aliran sungainya atau aliran sungainya. Nah, sungainya itu dibentuk maka menghasilkan energi listrik. Sungainya itu dibentuk maka arusnya itu akan memutar turbinnya akan memutar generatornya akan menghasilkan listrik. Dalam sistemnya itu arusnya masih DC. Bisa sambungannya dengan transformator, maka dari AC DC berubah jadi AC baru disalurkan ke rumah-rumah yang ada di seluruh penjuru. Termasuk kita di Jawa Barat itu salah satu pembangkit listrik, sumber energi listrik kita itu salah satunya berasal dari waduk yang ada di Jatiluhur. Nah, berikutnya refleksi untuk kitanya itu adalah yang saya perhatikan yang pertama adalah mengerjakan tugas itu lebih giat lagi, maksudnya itu dalam berdiskusi secara berkelompok, kerja itu secara berkelompok ya. Jadi bagaimana kalau kalian ada tugas, bagaimana nge-manage, oh kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, sehingga tugas itu bisa dikerjakan secara tepat waktu. Jadi beberapa ada yang membuang-buang waktu hanya ngobrol-ngobrol pas sudah mau deadline dan kerjain. Itu kalau bisa dikurangilah hal-hal seperti itu. Jadi lebih fokus ke masalah. Oke? Paham? Paham. Tugasnya nanti kita lanjutkan setelah UTS. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.